Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Lena Dewi Magdalena. Saya adalah seorang spesialis happiness life coach. Bagi Bapak Ibu yang masih merasa belum menemukan kebahagiaan sejatinya, silakan kontak saya, japri saya di nomor WA 0857 222 55507. Oke, nah Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi tentang sebuah tips bagaimana Bapak Ibu bisa bahagia tanpa batas. Oke, apa tipsnya? Yang pertama adalah kita perlu mengenali bahwa dalam hidup kita ini ada 3 area kehidupan. Oke, ada 3 area kehidupan. Apa saja? Yang pertama, bahwa ada sesuatu yang terjadi di area dalam kontrol. Kita tulis ya, dalam kontrol. Dan ternyata ada juga yang ada di area dalam pengaruh, Bapak Ibu. Dalam pengaruh, ya. Dan ada, Bapak Ibu, yang berada di luar kontrol kita. Oke, Bapak Ibu, ya. Sekarang silakan Bapak Ibu pikirkan apa sih yang ada di luar kontrol. Oke, apa aja? Oke, ada yang mungkin yang bilang jodoh. Wah, betul nggak ya? Jodoh di luar kontrol kita. Bapak Ibu bisa nggak milih jodohnya? Bapak Ibu bisa nggak melamar seseorang untuk laki-laki? Bapak Ibu bisa nggak yang perempuan menerima atau menolak jodoh yang datang? Oke, ya. Itu bukan rezeki misalnya. Banyak sekali orang mikir rezeki itu jodoh, pati, rezeki semuanya sudah diatur. Betul sih, semua sudah diatur, sudah ditulis ya di Lauhul Mahfudz ya. Tapi Bapak Ibu, ini semua kita bicara yang ada di luar kontrol kita ya. Karena hati-hati saat Bapak Ibu meyakini bahwa itu semua tidak bisa kita kontrol, maka Bapak Ibu akan kehidupannya akan kurang berdaya gitu ya. Nah, perhatikan betul ada apa yang di luar kontrol. Bapak Ibu, yang di luar kontrol kita nih contohnya misalnya bencana alam. Bencana alam. Ya. Banjir bencana alam enggak? Tergantung. Kalau tsunami itu karena bencana alam dan tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau banjir di tengah kota, nah ini sebetulnya bisa dipengaruhi harusnya dengan masyarakatnya buang sampah yang pada tempatnya, kemudian ada saluran-saluran gorong-gorong air oleh pemerintah dipikirkan, itu sebetulnya masih bisa kita pengaruhi ya. Nah, apalagi nih misalnya Bapak Ibu terlahir sebagai pria atau sebagai wanita, ya ini tidak bisa kita kontrol, ini sudah dikaruniakan oleh Allah ya. Oke, apalagi nih misalnya Bapak Ibu misalnya pengen orang tuanya seorang presiden, nah gitu ya, itu juga di luar kontrol kita. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan oleh siapa dan kita ingin melahirkan pria dan wanita dan sebagainya, itu tidak bisa kita kontrol ya. Namun ini semua hanya bisa kita imani Bapak Ibu ya, semua peristiwa ini. Apalagi sih misalnya kematian kita. Nah, kematian kita ini juga tidak bisa kita kontrol, hanya bisa kita imani ya, dan kita persiapkan. Oke. Nah, kemudian apa lagi nih? Hal-hal yang di luar kontrol, ya. Ada yang misalnya emosi, ya. Ada yang misalnya ada yang emosi gitu ya. Emosi, kamu nih bikin saya marah. Itu berarti seakan-akan emosi di luar kontrol. Tidak ya, sebetulnya emosi nanti kita akan lihat emosi itu ada di dalam kontrol. Nah, kemudian ada lagi ya, nanti kita bahas ya. Oke, sekarang Bapak Ibu, apa yang di dalam pengaruh? Ya, yang ada di dalam pengaruh kita ini, misalnya apa? Kalau pasangan kita, suami atau istri atau anak kita, itu ada di mana Bapak Ibu? Dalam kontrol kah atau dalam pengaruh? Oke, apa? Nah, banyak orang yang menganggap bahwa anakku itu kan harus begini, harus begitu, seakan-akan anaknya itu dalam kontrol.
Kalau Bapak Ibu masih berpikir seperti itu, maka bahagia itu masih jauh Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana kita bisa bahagia tanpa batas Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu meletakkan posisi-posisi pada area yang tepat. Contoh misalnya pasangan. Berarti pasangan ini adalah orang-orang yang hanya bisa kita pengaruhi Bapak Ibu. Tidak bisa kita kontrol. Bukan di dalam kontrol kita. Kita hanya bisa mempengaruhi, mengajak, yuk baik, yuk soleh, yuk kaya, yuk sukses gitu ya. Tidak bisa kita kontrol Bapak Ibu ya. Tidak, bukan dalam kontrol kita, pasangan kita ya. Apalagi misalnya tadi banjir di tengah kota, itu semua juga dalam pengaruh ya. Ingat pasangan dan orang lain, sahabat kita ya, anak-anak kita, keluarga kita, pokoknya orang lain itu semua hanya dalam pengaruh, hanya bisa kita pengaruhi Bapak Ibu. Sedangkan apa yang di dalam kontrol? Oke, apa ya? Ternyata rezeki, kaya atau miskin Bapak Ibu dalam pengaruh. Allah itu memberikan. Bapak Ibu pengen kaya, pengen miskin, itu semua sebetulnya keputusan yang Bapak Ibu ambil, tapi nanti ada pertanggungjawabannya ya. Jadi Bapak Ibu, rezeki ini letaknya dalam kontrol. Emosi, oke? Apa Bapak Ibu? Emosi ya. Emosi, bagaimana emosi ini adalah dalam kontrol Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu marah, berarti Bapak Ibu lah yang salah. Kalau Bapak Ibu sedih, itu juga kesalahan Bapak Ibu sendiri ya. Bukan karena saya tuh marah karena suami saya tuh sedih karena suami saya, enggak. Kita jangan menyalahkan orang lain, karena emosi itu, ingat, emosi itu ada dalam kontrol kita ya. Apalagi nih misalnya jodoh. Oke, Bapak Ibu, jodoh ya, bisa nggak Bapak Ibu jodoh itu dalam kontrol Bapak Ibu ya? Bisa kan ya? Ada orang nih datang ke masa hidup Bapak Ibu, ada orang datang pengen melamar Bapak Ibu, tapi sama Bapak Ibu ditolak, bisa karena itu semua adalah dalam kontrol Bapak Ibu. Nah, ada satu hal lagi nih Bapak Ibu ya, ada satu hal lagi, yaitu yang namanya masa lalu. Oke, sekarang Bapak Ibu, area masa lalu ini menurut Bapak Ibu di mana? Di sini, di luar kontrol, dalam pengaruh, atau dalam kontrol Bapak Ibu? Nah, ternyata masa lalu ini di luar kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa kembali ke masa lalu, ngebetulin masa lalu, nggak bisa Bapak Ibu. Ini adalah masa lalu ini berada di luar kontrol masa lalu. Oke, nah berarti apa yang perlu kita lakukan terhadap yang namanya masa lalu Bapak Ibu? Ya, inilah ilmunya, yaitu ilmu memberi arti. Contoh Bapak Ibu ya, ada 2 orang wanita. Nauzubillah min dzalik ya, mohon maaf saya sampaikan, 2 orang wanita ini sama-sama diperkosa oleh 4 laki-laki Bapak Ibu ya. Diperkosa oleh 4 orang laki-laki. Wanita yang pertama, dia mengatakan bahwa hidupku hancur, habis sudah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bunuh diri wanita ini Bapak Ibu. Tapi ada wanita yang kedua. Wanita yang kedua ini mengatakan bahwa ini adalah pertolongan dari Tuhan saya. Ya. Sehingga apa? Setelah dia tetap meyakini bahwa ini adalah yang terbaik dalam hidupnya, apa yang dia lakukan setelah itu? Dia berpikir bahwa wanita itu harus belajar ilmu bela diri. Sehingga setelah itu dia belajar ilmu bela diri sampai akhirnya dia dapat sabuk hitam, dia jadi pelatih bela diri, dan dia buka sebuah komunitas di mana semua wanita bisa belajar sama dia bagaimana cara membela diri. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang bahagia, seorang yang berdaya, dan dia menikah dengan pria yang soleh. Ya, kira-kira Bapak Ibu, tadi 2 wanita ini mempunyai sebuah peristiwa yang sama, tapi karena memberi artinya berbeda dari 2 wanita ini, maka hidupnya pun akan berbeda. Oke, Bapak Ibu, mulai sekarang nih Bapak Ibu, usahakan peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu di masa lalu, ingat, di masa lalu ini hanya bisa kita beri arti. Beri arti apa peristiwa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu? Positifkah atau negatifkah? Hati-hati Bapak Ibu,
hidup Bapak Ibu tergantung dari skill Bapak Ibu memberi arti pada sebuah peristiwa. Oke, beri artilah yang positif. Contoh deh, contohnya apa ya? Misalnya ada seorang suami yang selingkuh misalnya, ya. Nah, Bapak Ibu beri arti apa pada peristiwa itu? Kalau Bapak Ibu beri arti, waduh, pasanganku selingkuh, kurang ajar banget, kurang apa saya? Akhirnya apa yang terjadi? Ya makin jauh, makin berpisah, ya. Tapi kalau memberikan arti, ya Allah, apa yang perlu aku pelajari, apa yang perlu aku perbaiki, apa yang perlu aku tambah sehingga suamiku semakin sayang lagi kepadaku. Kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Bisa jadi suaminya kembali lagi ke rumah dan akhirnya mereka menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, ya. Apalagi begitu banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, ya, dari ilmu memberi arti ini, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih bingung gimana ya, apa arti yang harus aku berikan, silakan japri ke saya, spesialis happiness life coach, di nomor telepon di bawah ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya yakin manfaatnya sangat besar jika Bapak Ibu benar-benar bisa mengartikan semua peristiwa yang terjadi. Oh ya, kalau saya selalu memberikan arti dari semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup saya selalu memberi arti seperti ini. Ya Allah, aku yakin ya Allah bahwa peristiwa ini bisa membuat saya semakin sukses, semakin struggle, semakin survive, semakin hebat, semakin kuat, semakin sabar, semakin bertakwa kepadamu ya Allah, dan semakin kaya raya berlimpah diberkahi Allah. Itu semua peristiwa, apapun peristiwanya, saya selalu meyakini bahwa dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua peristiwa ini hanya membuat saya semakin bertumbuh lagi menjadi orang yang jauh lebih sukses dari hari ini. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.